Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Mintis, apa kabar semuanya? Tetap di sini bersama saya, Yeni Subagio, yang akan menemani acara Ngobras kali ini. Ngobrol asik dan santai. Ya, kita ketahui bersama, sekarang ini lagi marak supin polio. Kali ini, acara Ngobras kali ini kita datengin bintang tamu, narasumber kita yang kayaknya sudah gak asing lagi nih sama para sobat mintis nih. Ya, beliau adalah seorang dokter. Siapa dia? Dokter yang udah terkenal nih di TikTok. Nggak ada yang nggak kenal nih kayaknya nih. Oke, kita langsung aja ya bersama beliaunya, Dokter Benny Ryan Suhendra. Ya, baik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Yen. Kayaknya dokter nih sekarang tambah seger ya kayaknya. Ya dokter bisa memperkenalkan diri dulu dokter. Dokter namanya, kemudian alamatnya di mana nih? Kayaknya para pendengar ini juga pengen tahu nih dokter ini profesinya bertugas di mana juga. Nah dokter monggo. Jadi kalau nama sudah disebutin tadi ya, namanya Benny Ryan Suhendra tapi dipanggilnya Benny. Oke. Tuh ya. Kalau alamat di Maron, ya. Kalau mau cari aku ke Maron ya. Di Maron kan luas tuh dokter. Maron tepatnya di barat lapangan Maron. Nah wis itu wis ono jenengku wis pasti. Oh di situ, ya. Oke. Untuk sehari-harinya dokter? Sehari-harinya biasanya di Puskesmas Suko. Oke. Ya, dokter terkenal dengan dokter TikTok nih. Kayaknya banyak sekali followernya dokter nih sekarang ini. Ada berapa dokter? Sedikit. Ya, tapi benar-benar loh dokter. TikToknya dokter ini benar-benar menginspirasi semuanya orang, terutama di Kabupaten Probolinggo. Nah ini orang-orang, padahal TikTok ini seluruh dunia loh dokter ya. Dan ini luar biasa sekali dokter. Nah oleh karena itu kali ini nih, tema supin polio kita datengin dokter nih. Kayaknya yang benar-benar familiar di wajah-wajah semuanya. Oke. Baik dokter. Kita ketahui bersama, kok moro-moro tiba-tiba ada supin polio. Nah ini kok hal yang dirasa kita semua kaget mungkin ya. Kenapa kok tiba-tiba ada supin polio? Tiba-tiba ada supin polio. KLB kayaknya nih. Nah bisa diceritakan dulu mungkin dokter? Ya. Jadi supin polio ini adalah sebagai tindak lanjut ya dari adanya kasus polio. Ini sebenarnya mengagetkan buat kita, Pak Yen, karena polio ini sebenarnya sudah dinyatakan bebas dari Indonesia itu tahun 2014. Jadi sudah 10 tahun ini. Artinya sudah eliminasi. Sudah lama, sudah eliminasi. Lah kok tiba-tiba bulan November kemarin ada lagi kasusnya. Dan itu ada 2 kasus di Jawa Timur, 1 kasus di Jawa Tengah. Lah akhirnya pemerintah gerak cepat nih. Kita harus segera putus rantai penularannya. Akhirnya dibentuklah supin polio gitu. Artinya satu aja ada penderita itu sudah masuk KLB sudah ya masuk dokter KLB. Ya. Wow, sebegitu dahsyatnya ini. Sebegitu dahsyatnya polio. Karena memang polio itu berbahaya, Pak ya. Oke. Kalau gitu saya pengen tahu nih sebenarnya polio itu apa sih dokter? Ya, poliomyelitis ya. Nama-nama diagnosa penyakitnya itu kan poliomyelitis. Itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Nah, bahayanya virus ini adalah yang diserang adalah sistem saraf kita, sistem saraf pada anak. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan kelumpuhannya seringkali permanen. Ini jadi bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa diobatin kalau sudah sampai kelumpuhan. Dan lebih bahaya lagi, kalau yang lumpuh itu ternyata nanti otot-otot pernafasan, ya sudah resikonya adalah kematian. Oke, kalau tadi dokter sudah menjelaskan tentang bahaya polio. Kemudian gejalanya ini selain lumpuh apa dokter? Nah ini yang kita harus waspada nih. Untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, kita kan pengen semua masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya sehat. Nah, bisa disampaikan dokter di sini bahayanya apa, gejalanya terutama. Kalau untuk gejalanya, sebenarnya gejalanya untuk gejala awal itu tidak spesifik, Pak. Jadi gejala-gejala awal itu di masa inkubasi virusnya itu paling cuma demam, badan terasa linu-linu, pusing, kadang juga ada mual muntah. Hanya sebatas seperti itu. Jadi seperti flu-like syndrome ya. Jadi agak susah dibedakan ini penyebabnya karena polio atau bukan. Nah, baru di fase nanti dia memasuki 7 sampai 21 hari baru dia itu mulai muncul. Kalau dia menyerang saraf dia langsung terjadi kelumpuhan. Atau yang disebut bahasa Indonesia itu acute flaccid
paralysis. Jadi terjadi kelumpuhan atau lumpuh layu secara tiba-tiba. Oke, itu berarti karena menyerang saraf. Iya, karena bisa saraf motorik. Akhirnya terjadilah kelumpuhan. Oke, kalau gitu siapa saja nih dokter yang bisa terkena polio? Ya. Karena supin polio sekarang ini kan yang kami ketahui adalah usia 0 sampai dengan 7 tahun. Ya. Oke. Nah, ini sekarang siapa saja nih yang bisa terkena polio? Apakah hanya usia-usia tersebut karena fokus pada usia tersebut atau bagaimana? Sebenarnya semua usia itu bisa terkena polio. Cuma kasus paling banyak itu terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Nah, akhirnya itu yang menjadi fokus concern kita untuk jadi target sasaran supin polio. Gitu. Artinya yang berisiko tertular polio ini siapa saja? Semuanya dong? Semuanya. Dan ada memang beberapa kelompok anak yang sangat rentan terhadap virus polio ini. Yang pertama, yang imunisasinya tidak lengkap. Imunisasi polionya tidak lengkap. Itu sangat rentan sekali untuk terinfeksi. Yang kedua, dia tinggal di lingkungan yang teman-temannya, yang anak-anak di sekitarnya itu juga jarang imunisasi, yang imunisasi juga nggak lengkap, bahkan tidak imunisasi. Itu juga sangat rentan terhadap virus polio. Yang ketiga, itu adalah daerah-daerah yang tidak menerapkan PHBS. Buang air besar sembarangan, ya buang air besar masih di sungai. Terus sikat gigi di sungai. Yang di depan buang air boker, yang di belakang sikat gigi lah. Itu. Artinya ini penyebaran virus polio ini bisa salah satunya tadi karena PHBS perilaku hidup karena tempat yang tidak bersih tempat masuknya virus ini kan secara fekal oral ya. Fekal oral, metode transmisinya kan fekal oral. Jadi orang yang terinfeksi polio ketika dia buang air besar, nah itu akan keluar virus polionya di kotorannya. Nah, ini kalau terkontaminasi terhadap air, terhadap makanan, nah ini bisa sangat gampang masuk ke orang lain. Apalagi orang lain yang tidak menerapkan PHBS ya. Dia nggak pernah cuci tangan sebelum makan, habis buang air dia nggak pernah cuci tangan, buang airnya juga sembarangan. Lah itu sangat rentan sekali. Akhirnya masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam usus. Nah virusnya ini akan berkembang biak di usus. Nanti dia akan keluar lagi lewat feses, nular lagi ke yang lain. Jadi cara penularannya seperti itu. Artinya memang PHBS sangat diperlukan. Perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu dokter ya. Masyarakat Kabupaten Probolinggo tadi sudah disampaikan oleh Dokter Beni, narasumber kita kali ini. Yang paling utama itu memang kita harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari. Baik, kita lanjutkan lagi dokter. Saya kepengen tahu cara mencegah penularan dan penyebaran virus polio ini bagaimana dokter? Cara pertama adalah untuk mencegah ya harus imunisasi. Imunisasi. Kalau yang belum lengkap ya dilengkapin imunisasi rutinnya. Kemudian wajib ikut supin polio. Ya, wajib ikut supin polio di bulan Januari dan Februari nanti. Ya. Itu yang pertama. Jadi untuk memutus mata rantainya. Kemudian yang kedua, karena tadi penyebabnya penularannya lewat fekal oral, otomatis kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Mulai sekarang ngojok maneh, buang air besar itu di sungai, sembarangan. Apalagi di pasir. Itu di kedok kadang. Itu masih adakah di sini dokter? Kayaknya masih ada. Kemudian biasakan untuk cuci tangan sebelum makan, setelah buang air juga cuci tangan, gitu ya. Itu dibiasakan. Itu tadi dokter menyampaikan tentang imunisasi supin polio yang ada 2 putaran ya dokter ya. Putaran pertama tanggal 15 Januari sampai dengan 20 Januari. Sebentar lagi dong dokter ya. Sebentar lagi. Dan kalau putaran kedua adalah tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari. Wah, ini memang kerjanya semua, nggak bisa kalau hanya tenaga kesehatan. Semua pihak harus support. Artinya support sistemnya harus jalan. Termasuk kesadaran orang tua. Itu dia. Untuk memberikan hak terhadap anaknya. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang tua itu karena ego kita sendiri, ya nggak usah lah. Apalagi kita
Wah nanti kalau diimunisasi nanti jadi gini. Nah ini dia yang mau saya tanyakan dokter. Dibuka dulu nih sama dokter. Kita kan, saya juga orang tua nih dokter. Dokter juga orang tua. Nah sebagai orang tua, kadang kan ada rasa kekhawatiran dokter. Anakku kalau diimunisasi ini panas. Nah mungkin para orang tua di masyarakat Kabupaten Probolinggo ini perlu tahu. Imunisasi polio ini, supin polio yang terutama yang kita lagi fokus ini bentuknya bagaimana, teknisnya bagaimana, kemudian bisa menyebabkan panas apa enggak. Nah ini dia, pasti ini akan menjadi pertanyaan semua para ibu-ibu dan khawatir. Jadi gini, untuk supin polio ini kita menggunakan vaksin oral atau tetes. Oh ditetes ya dokter ya. Dan ini vaksin terbaru ya, produk dalam negeri vaksin terbaru. Dan ini sudah diuji cobakan, sudah dipakai untuk menangani KLB yang kemarin sebelumnya di Aceh dan Jawa Barat. Sebelumnya ada KLB di Aceh dan Jawa Barat. Dan berarti, sudah diberikan NOPV ini. Gitu. Artinya kita ini juga serangkaian itu dokter ya, KLB itu dokter. Jadi dan dari pemberian itu belum ada laporan terkait adanya efek samping atau KIPI atau kejadian KIPI selama ini. Alhamdulillah, jadi syukurlah. Aman. Ibu-ibu jangan usah khawatir, langsung datang. Baik, Sobat Mintis, nggak usah khawatir ya para muda-muda semua ya. Jadi imunisasi polio ini sejauh ini alhamdulillah aman. Belum ada KIPI masih, dan mudah-mudahan memang nggak ada ya dokter ya. Insyaallah nggak ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir rasa cemas, gundah gulana, galau, nggak usah khawatir. Insya Allah imunisasi polio, supin polio kali ini benar-benar aman. Ya. Baik, jadi berarti kita bisa lanjut untuk imunisasi untuk semuanya. Jadi, yang terutama terfokus tadi dari 0 sampai dengan 7 tahun. Definisi 7 tahun, apakah usia 7 tahun pas? Atau bagaimana dokter definisi 7 tahun? Boleh 7 tahun lebih boleh, tapi yang penting tidak sampai 8 tahun ya. Berarti 7 tahun 11 bulan lah gampangannya. 7 tahun 11 bulan 29 hari. Ya kalau mau detail tambahi 23 jam. Baik. Artinya 8 tahun kurang 1 hari ya dokter ya. 8 tahun. Berarti kalau 7 tahun anak kelas 2, kelas 1 dan 2 dokter ya? Ya benar, ada yang kelas SD sudah. Berarti sampai dengan kelas 2 SD ya dokter ya. Untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo yang mempunyai putra putri usia dari 0 sampai dengan 7 tahun yang ada di bangku SD kelas 1 dan kelas 2 nanti juga akan mendapatkan supin polio dari kami, begitu ya. Baik dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, kalau anak kita sedang sakit, boleh nggak nih dokter diimunisasi ini polio? Ya, jadi ada beberapa kontraindikasi untuk pemberian polio ini, Mbak Yan. Yang pertama kalau dia demam dan diare. Ya, kalau kondisi anak yang seperti itu segera diobati dulu, disembuhkan, baru nanti kalau sudah sembuh bisa kita berikan oral polio vaksinnya, gitu. Atau yang kondisi yang kedua, yang kontraindikasi itu anak-anak yang sedang mengalami kondisi penurunan daya tahan tubuh. Misalkan dia sedang dalam terapi pengobatan kanker, atau anak-anak penderita HIV, itu juga masih. Gimana kalau anak-anak dengan lagi pengobatan, artinya ada TPT, kan ini kan kita lagi TPT terapi pencegahan tuberkulosis. Apakah boleh tuh dokter? Anak yang mendapatkan TPT atau anak penderita TBC sekali mendapatkan supin polio ini, mendapatkan imunisasi di supin polio ini. Ya, kalau anak yang sudah mendapatkan TPT itu kan terapi pencegahan ya, itu enggak masalah. Enggak masalah. Kalau yang penderitanya pun kalau dia sudah mendapatkan pengobatan dan kondisinya baik, juga enggak masalah. Artinya lanjut ya dokter ya. Lanjut aja. Berarti kita melihat dulu kondisi dari anak tersebut. Nah, ini yang mungkin yang sering menjadi pertanyaan ibu-ibu juga dokter. Anak saya sudah diimunisasi polio dulu. Nah, maksud saya perlu kata diimunisasi supin polio? Iya, maksud kata diimunisasi mana? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu dokter. Iya. Kira-kira bagaimana dokter? Jadi gini, imunisasi supin polio ini adalah imunisasi tambahan, bukan imunisasi kejar. Jadi nggak peduli status imunisasi sebelumnya, tidak peduli juga interval imunisasi sebelumnya. Jadi semua anak usia 0 sampai 7 tahun wajib untuk ikut supin polio ini. Karena juga vaksin yang diberikan juga berbeda. Karena kalau yang imunisasi rutin itu kan kita dapatkan 4 kali oral, 2 kali suntik. Nah, oralnya itu kan dapatnya BOPV. Bivalent oral polio vaksin. Nah, ini yang diberikan pada supin polio ini adalah NOPV 2. Jadi
novel oral polio vaksin 2. Yang ini produk baru dari BUMN dalam negeri. Gitu. Jadi memang beda dan ini untuk imunisasi tambahan. Jadi nggak berpengaruh sama imunisasi rutin. Imunisasi rutin tetap jalankan seperti biasanya. Gitu. Artinya masih wis dapat. Ya, meskipun sudah lengkap imunisasinya. Tetap wajib masih ya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi dokter. Kalau sudah diimunisasi polio, kemudian dapat supin polio juga, apakah masih bisa terkena polio? Nah, ini juga pasti menjadi apa ya dokter ya, tanda tanya oleh para bunda-bunda, orang tua khususnya semuanya. Menurut dokter bagaimana? Jadi gini, kalau sudah mendapatkan imunisasi, apalagi imunisasi rutinnya lengkap, kemudian sudah dapat supin 2 putaran, lah itu insya Allah kekebalan tubuhnya itu akan maksimal. Jadi akan mencapai titik yang maksimal. Jadi kemungkinan untuk tertular itu kecil. Kalaupun tertular pasti tidak menimbulkan gejala yang berat. Nah, yang penting syaratnya itu tadi setelah melakukan imunisasi tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu. PHBS itu yang utama. Iya. Nah, kalau tadi aja yang sudah dapat imunisasi aja yang bisa jadi bisa tertular terkena polio. Tapi prosentasenya sangat kecil. Apalagi yang belum imunisasi sama sekali. Oke, dokter, yang mau saya tanyakan lagi tadi, kenapa kok intervalnya itu kan ada putaran 1, putaran 2 yang tadi kita bahas tuh dokter. Itu intervalnya kalau saya lihat itu 1 bulan. Kenapa intervalnya 1 bulan dokter? Bisa dijelaskan dokter? Ya, jadi memang pemberian vaksin NOPV2 ini diberikan interval 4 minggu ya. Nah itu untuk mencapai titik antibodi yang maksimal, yang optimal gitu. Jadi jangan sampai cuma ikut 1 kali. Januari ikut, Februari gak ikut. Artinya wajib 2 kali. Wajib 2 putaran supaya antibodi yang dihasilkan itu lebih optimal. Ya. Baik. Kemudian ada nggak tadi efek sampingnya setelah, kalau tadi kan ngomong masalah imunisasi dari tetes supin polio ini, ada nggak efek sampingnya? Belum ya dokter ya? Kalau sampai detik ini dari pelaksanaan PIN polio yang di Aceh dan Jawa Barat itu belum ada laporan kasus terkait KIPI-nya. Jadi aman. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga di Kabupaten Probolinggo ini nantinya juga aman ya dokter. Ini dokter, kalau anak kita batuk pilek itu juga bisa kah dokter disupin? Kalau seandainya batuk pileknya tidak berat, dia tidak demam tinggi nggak masalah. Tapi kalau seandainya batuknya dia berat, terus dia juga demam, batuk disertai demam, ya jangan dulu. Disembuhkan dulu. Baik. Nah ini juga ada pertanyaan dokter nih, yang pastinya sekarang kan kita juga lagi pemberian vitamin A, obat cacing dan lain-lain. Tapi obat cacing sudah sih kemarin putaran kedua untuk Kabupaten Probolinggo. Nah untuk itu ada pertanyaan dokter, boleh nggak dibarengkan pemberian supin polio ini bersamaan dengan pemberian vitamin A dan juga pemberian obat cacing? Nah ada pertanyaan seperti itu. Boleh. Boleh? Boleh. Nggak ada efek samping atau kalau apa? Kalau untuk pemberian vitamin A itu boleh ya. Jadi nanti polionya dulu yang diberikan, baru setelah itu vitamin A-nya. Nah, kalau untuk obat cacing nanti bisa diberikan interval sekitar 4 mingguan ya, baru diberikan obat cacingnya. Gitu. Seperti itu ya. Artinya kita memang harus ada intervalnya supaya bisa membedakan khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang masalah, kalau tadi dokter sudah menjelaskan secara detail tentang polio itu apa dan lain sebagainya. Yang menjadi satu pertanyaan lagi nih dokter, di mana nih kita bisa dapetin supin polio? Ya, jadi supin polio ini akan kita kerjakan yang pertama di posyandu. Jadi ayo ibu-ibu semua posyandu nanti diinformasikan oleh bidan desanya, itu sudah dibuatkan pos-pos tersendiri untuk dilakukan pelaksanaan supin polio ini. Jadi langsung hubungi bidan desanya, langsung hubungi kadernya untuk mencari informasi posyandu terdekat untuk mendapatkan supin polio ini. Yang kedua, nanti kita juga akan ke sekolah. Di sekolah juga? Ya, karena kan ada yang usia sekolah itu Mbak ya. Usia kelas 1 dan kelas 2. Usia nanti 7 kita tahun. juga akan terjun ke sekolah. Jadi jangan sampai ketika kita datang anaknya diizinkan. Disuruh tidak masuk malah nanti. Jangan ya, karena ini untuk kebaikan anaknya. Tapi mungkin kalau tidak masuk dokter, mungkin itu bisa jadi karena mungkin anaknya sakit atau apa. Tetapi tidak membuat tenaga kesehatan untuk
berhenti dari situ tidak. Tetapi ini tenaga kesehatan nanti pasti akan ditanyakan lagi kepada gurunya apabila sudah masuk. Artinya apa? Artinya semua tenaga kesehatan kali ini kerja harus ya memang seharusnya dan kita sudah terbiasa alhamdulillah selama ini kita saling bersinergi. Kerja tim istilahnya. Semuanya saling mensupport. Baik itu dari tenaga kesehatan sendiri, kemudian juga dari pendidikan dan semua dari lapisan semua kalangan masyarakat saling support sistem untuk mensukseskan yang namanya Supin Polio ini. Jadi nanti juga kalau memang ada yang berhalangan di posyandu atau sedang berhalangan dan segala macam, di Puskesmas kita juga membuka layanan untuk pelaksanaan PIN polio. Sobat Mintis semuanya, itu tadi penjelasan yang sudah luar biasa sekali oleh Dr. Benny. Nah, di akhir sesi ini, di akhir podcast kali ini, acara ngobras kali ini, ngobrol asik santai yang bertema tentang Supin Polio kali ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama mulai tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari. Ya. Sampai 20 Januari untuk putaran pertama dan putaran kedua berikutnya tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari. Closing statement dokter. Terakhir dokter yang mau dokter sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Silakan dokter. Jadi gini, untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo saya titip pesan terutama untuk agenda Supin Polio ini. Ayo kita nggak usah mikir panjang, kita nggak usah mikir lama. Jangan sampai kita merampas hak anak kita untuk hidup sehat. Jadi polio ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Dan itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah. Jadi ayo sadar diri dari sekarang, datang ke posyandu terdekat di bulan Januari tanggal 15 sampai 20 Januari. Di putaran kedua tanggal 19 Februari sampai 24 Februari. Bawa anaknya yang usia 0 sampai 7 tahun untuk dapatkan Supin Polio ya. Dan yang kedua, setelah melakukan imunisasi secara lengkap, setelah mengikuti Supin Polio, jangan lupa jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Biasakan untuk cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah buang air besar, jangan buang air besar sembarangan. Buang air besar itu di toilet, ojo neng kali ya, jangan di sungai gitu ya. Baik, luar biasa sekali dokter ngobrol kita kali ini. Wah ini benar-benar ilmu dari Dr. Benny, dokter TikToker. Nah ini dia, bener loh. Bener, Kabupaten Probolinggo harus bangga loh punya dokter TikToker. Bener, saya sendiri juga ngefan loh ke beliaunya. Terima kasih dokter, terima kasih ilmunya. Sobat Mintis, nanti kita akan kembali lagi di ngobrol asik dan santai hanya di podcast Dinas Kesehatan di tema-tema yang lainnya. Tetap bersama saya, Yeni Subagio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih sekali. Sehat-sehat selalu.